Ya, terima kasih masih di channel Abstrak banget. Saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan informasi sejarah yang lainnya. Dan ingat, subscribe itu orang bayar. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro dimulai tahun 1825 sampai 1830. Perang ini melibatkan Pangeran Diponegoro dan Jenderal Hendrik Marcus de Cock atau Jenderal de Cock. Perang ini setidaknya menewaskan 200.000 orang, baik dari militer maupun pihak sipil. Perang ini berlangsung 5 tahun dan sangatlah menguras kas Belanda, karena Pangeran Diponegoro menggunakan taktik gerilya berpindah-pindah sehingga sangat menyulitkan pihak Belanda untuk mengatasinya. Berikut ini adalah sebab-sebab terjadinya Perang Diponegoro, baik sebab umum maupun sebab khusus. Langsung saja. Yang pertama yaitu sebab umum. Wilayah Mataram dipersempit dan dipecah belah oleh Belanda. Wilayah Mataram yang semula sangatlah luas, dimulai dari perjanjian Chianti tahun 1755 mulai terpecah menjadi wilayah yang lebih kecil. Yang kedua adalah masuknya budaya barat ke dalam keraton. Adat keraton seperti menghormati sultan dengan duduk di bawahnya dan menyajikan sirih untuk sultan dihapus oleh Belanda, dan pihak Belanda duduk sejajar dengan sultan. Ditambah lagi beredarnya miras di kalangan keraton dan masyarakat luas. Yang ketiga yaitu para bangsawan kecewa karena Belanda tidak mau mengikuti adat istiadat keraton. Seperti para bangsawan tidak diperbolehkan lagi menyewakan tanah, semua diambil alih oleh Belanda. Sebelumnya, seperti abdi dalem dan lain sebagainya, diberikan upah yaitu tanah, yang nantinya tanah tersebut disewakan kepada rakyat, yang nantinya hasilnya dibagi dua antara pengelola tanah dan pemilik tanah. Yang keempat yaitu rakyat menderita dan terbebani karena banyaknya jenis-jenis pajak yang digalakkan oleh pemerintah Belanda, seperti pajak pindah rumah, pajak tanah, pajak ternak, pajak pindah nama, pajak jumlah pintu, pajak menyewakan tanah, pajak naik jabatan. Hal ini tentu sebab khusus Perang Diponegoro yaitu Belanda berniat membangun jalan di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Belanda telah memberi patok kepada daerah tersebut, tetapi diganti dengan tombak oleh Pangeran Diponegoro. Di samping itu, Belanda juga tidak meminta izin kepada keluarga keraton, dan membongkar makam leluhur keraton sangatlah menyinggung keluarga keraton, sehingga tak heran jika Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan kepada Belanda.